bahannya tebon atau hijauan boleh. Umumkan tadi cocok karena cepat balik modal. Saya sudah praktek Pak, selama setahun setengah full saya kasih makan fermentasi tanpa hijauan sama sekali. Mati Pak induknya Pak. Cara pembuatannya untuk hay, siapkan untuk tempat melayuan hijauan segar. Hijauan dapat dilayukan atau dicopper lebih dahulu seperti yang jenengan lakukan tadi. Setelah layu, kadar air di bawah 15%. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya 15-30%. Digulung atau dicetak. Sebenarnya kalau hay di Indonesia itu menggunakan cetakan seperti presnya Batako itu. Tapi karena kalau di luar negeri digulung Pak, setelah dijemur kan di sana kalau musim panas benar-benar musim panas Pak nggih. Kalau di sini musim panas kadang sore hujan. Nah ini yang membuat kalau kita membuat hay gagal di sini Pak. Terus hay disimpan di tempat yang teduh, kering dan tidak lembab. Nah lembab itu memicu timbulnya jamur. Makanya harus tempat yang kering. Contohnya di rak-rak yang tinggi atau enggak menempel tanah langsung untuk menghindari kelembapan. Berikutnya adalah pengolahan silase. Ini yang kita lakukan, ini silase atau fermentasi. Ya perbedaannya tadi, kalau silase memanfaatkan mikroorganisme lokal dari suatu tanaman, kalau fermentasi menambahkan mikroorganisme produk yang ada di pasaran. Yang pertama, bahannya tebon atau hijauan boleh, yang sudah Bapak chopper tadi. Terus ditambah sumber-sumber protein dan karbohidrat. Biasanya bekatul atau buu. Kalau di sini buu nyebutnya apa ya? Yang katul jagung itu nggih. Nah, terus alatnya silo yang kita nanti prakteknya dengan menggunakan plastik gulung. Terus berikutnya tali pengikat, mesin chopper yang jenengan tadi lakukan. Nah, terus cara pembuatannya, karena ini sudah dicopper, berarti bapak-bapak sudah bisa mencoper tebon. Nah, setelah dicopper halus, kita siapkan silonya dengan menggunakan plastik tadi. Digulung sesuai selera, dipotong sesuai selera kita, misalnya dengan ketinggian 2 meter, dengan ketinggian 1,5 meter untuk penyimpanannya. Setelah itu diikat di bawah supaya tidak ada kebocoran udara. Habis itu diisikan di dalam. Cara pengisiannya harus benar-benar padat, tidak boleh ada rongga udara. Jadi nanti kalau ngisi harus diinjak-injak atau digejok-gejok. Kesannya tidak ada rongga udara yang menyebabkan pembusukan. Karena yang dimanfaatkan di sini adalah bakteri asam laktat yang kedap udara. Jadi ketika ada udara berarti ada bakteri pembusuk yang tertinggal. Akhirnya nanti hasil dari prosesnya adalah busuk. Itu Pak. Terus, nah yang saya bilang kedap udara di sini adalah proses anaerob. Ya ini bakteri asam laktat. Kenapa kok bakteri asam laktat yang dipakai? Ketika kedap udara, bakteri asam laktat akan menimbulkan asam. Jadi bakteri yang tidak tahan asam akan mati. Bakteri-bakteri pembusuk itu akan mati. Lama-lama karena kondisinya semakin asam, bakteri asam laktat itu sendiri akan mati. Sehingga yang ada di situ tinggal awetnya, karena disebut proses pengawetan. Pokoknya nggak dibuka-buka, penyimpanannya insya Allah sampai 3 bulan masih bisa dipakai. Terus sebelum diberikan ke ternak, diangin-anginkan terlebih dahulu. Ini yang penting Pak, karena asam yang ada di ternak itu, yang ada di proses pengasaman tadi atau pengawetan tadi, itu membuat ternak biasanya jadi kembung. Itu yang sering terjadi. Jadi ada yang praktek sudah berhasil kok malah bikin ternaknya kembung, kadang kapok terusan naik praktek. Akhirnya nggak usah dijadikan lagi aja dimangani kembung kan gitu, karena salah pemberian. Niku nggih. Terus proses-proses ini Pak, fermentasi, silase dan lain-lain itu kan membutuhkan biaya sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya kegiatan ini memang membutuhkan biaya tapi untuk nyantai. Dalam arti ketika jenengan bikin tebon yang digunakan fermentasi atau digunakan pakan ini sekitar 1 ton,
Mungkin kalau untuk domba sekitar 10 ekor itu bisa untuk selama 3-5 hari. Itu nggih, tanpa ngarit. Nah, cuman hanya untuk pengganti di sela-sela waktu kita nggak sempat ngarit, Pak. Nah, di sini saya menuliskan untuk kekurangannya. Lebih bagus digunakan untuk ternak penggemukan, karena ternak penggemukan itu umurnya di kandang kan nggak sampai setahun, kan rugi. Penggemukan kalau domba saya biasanya hanya selama 2,5 bulan atau 3 bulan dan harus dijual. Lebih dari itu rugi, Pak, karena kan kita terus makani gitu loh. Nah, terus apabila salah penanganan ini menimbulkan jamur tadi, pengisiannya kurang padat, dapat menyebabkan kembung. Nah, sama ini yang terakhir ini ya, pemberian padat induk jangka waktu lama akan menyebabkan lapisan sel saluran pencernaan rusak, Pak, karena terlalu asam. Niki wow. Jadi pemberiannya ini kalau untuk induk kan nggak cuma 3 bulan, 5 bulan di kandang, kan harus beranak bertahun-tahun kan, Pak. Nah, niku nggak boleh kalau diberikan full pakan ini, harus diselingi dengan hijauan segar. Nah, boleh diberikan ini, misalnya pagi rumput, nah sore pakai pakan ini, boleh. Yang penting ada hijauan yang masuk. Atau sebagai pengganti pas Lebaran kan ngelencer, silaturahmi, gak ada di rumah, minta tolong sama anaknya, sama saudaranya untuk makani, jadi nggak usah ngarit. Jadi ada beberapa waktu saja, ndak untuk selamanya. Karena saya sudah praktek, Pak, selama setahun setengah full saya kasih makan fermentasi tanpa hijauan sama sekali. Mati, Pak, induknya, Pak. Maksudnya mati itu karena saluran pencernaannya rusak. Jadi dia nggak kuat menahan asam, terlalu asam dari prosesnya ini, sehingga waktu mati itu saya lihat babat yang kayak anduk itu, Pak, halus, Pak, kalah niku karena selama setahun setengah full dikasih makan fermentasi. Makanya di sini saya anjurkan hanya untuk ternak penggemukan atau laki-laki atau jantan yang umurnya sebentar. Nah, kalau untuk induk boleh, tapi harus ada hijauan yang dimakan dalam waktu 1 hari. Contohnya tadi pagi, seperti tadi, pagi hijauan, sore silase. Jadi intinya ngaritnya kan sekali, nggak harus rumput pagi sore seperti itu. Nah, berhubung ini tadi yang saya sampaikan ini juga membutuhkan biaya, perhitungannya harus pas. Nah, makanya untuk ternak penggemukan tadi cocok karena cepat balik modal. Kan ternak 3 bulan, gemuk dijual, uangnya buat ganti. Lah, perhitungannya ini harus digunakan lagi untuk muter biaya pakannya. Tuh, kalau induk kan penggunaannya lama, terus nunggu beranaknya, nunggu sapehnya untuk dijual anakannya, itu juga kurang cocok perhitungannya. Niku nggih. Nah, selain itu menambahkan sedikit, kalau untuk cara berternak modern yang saat sekarang ini, yang paling penting itu adalah biar pertumbuhannya cepat ternaknya, bukan soal tentang pakan saja, Pak, tapi genetik, keturunan. Nah, seperti punyanya Pak Dul ini bagus-bagus ternaknya. Nah, itu sudah membawa keturunan, karena genetik itu sudah memastikan kita 30% mendapatkan keuntungan. Niki dedake kabeh. Nggih pokoke niki ta we. Iya gambar kono. Nah nggih dedake sedaya mawon tanya. Napa? Kabeh. Katole iki. Oh, boleh. Lah niku sak mikep lho Pak. Kathah niki wae. Ya coba mawon wis. Oh dipikirakan iki lah. Padha nang kono. Dipikirakan murmur tipis dibenawu. Diges diangkat murun wae. Nah niki separuh mawon Pak. Per kilo. 5.000 6.000 per kilo. Mau setengah. Saya dulu pakai, sekarang mulai bacaan kadang telat, kacau. Memang bahannya terjangkau, susah. Kalau ginian, kalau saya itu hanya cukup obat-obatan itu aja.
ininya mending dikasihkan pas murninya. Langsung. Amin. Ini memang sudah makanan gizi. Harga katul berapa, Pak? Katul ini yang 200 juta ini. 300-an lah Satu sak 300.000. Mahal juga ini yang anu kan, yang separator. Awak skalator. Separator maksudnya Mesin, dari mesin besar. Mesin. Oh. Jadi memang dia mengeluarkan kulitnya dulu, habis itu baru dalamnya katulnya ini. Kalau katul selepan kecil Campur ya? sama sekemnya itu katulnya, makanya agak murah, separuh harga. Sebagian menyiapkan tetesnya, Pak. Setelah dicampur, kasih dedak dan sebagainya, diaduk. Nah, ini proses pengadukan biar campur. Setelah itu dikasih tetes tepung. Perbandingannya berapa, Pak Robi? Satu bak ini tetesnya 5 gelas, empatnya 1 gelas mawon. Sak bak tetesnya. Sebenarnya ini pilihan, maksudnya sak cukupe. Umum lagi kayak sak empleng angsal, tapi kan boros. Ya, takaran ininya sampai 5 itu 5 gelas ya. Terus empatnya 1 gelas. 4 gelas. Nah, ini opsi pilihan saja ditambahi wiyak kasar. Lebih kental malih sing soletane saking penampungan teng pabrik ya, Bu. Kula nanti tumbas yang setelah kula lali Malang. Celake pabrik gula, kental banget soletane iki. Pun amat. Nggih. Pun rata, dikocok pun dikembur. Ben cepet. Niku mboten saringane mboten usah, kudune sing saringane ben rata. Enggak dibalik di anu ya, bawah. Campur lagi ya. Buat minum itu kalau berapa tutup? Kalau buat minum harian itu 2 tutup. Maksimal, Bun. 1 tutup boleh. Kalau untuk betina, Pak, terlalu banyak bisa Oi. bahaya apa? Enakan kamu dhewe. Apa teman-teman? Cepet roboh. Miring-miring. Pak. Silakan ambil ini man bareng gitu. Silakan itu karena ayo dadang mare. Atau minum pirang kalau gimana? Ya antri, Pak. Kurang dia. Ini kok ada tutup gitu.